Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa bersua di video ini, kita bisa bersua di TV ini. Semoga kita mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Salawat, berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini kita akan sedikit membedah terkait dengan surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, tentu makhluk ini mempunyai hal kelebihan yang sangat luar biasa. Dan kita tahu sifat dari waktu adalah ketika dia sudah lewat maka tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Dalam penafsiran ini ada dua penafsiran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, wal asr, demi waktu asar. Kemudian yang kedua adalah demi waktu dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman sekarang ini. Ada apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Ini akan kita ketahui ketika kita membaca ayat selanjutnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapapun dia, wanita, laki-laki, anak-anak, remaja, semuanya dalam kerugian. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Apa itu? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak termasuk orang yang rugi. Dan untuk menuju kepada keimanan yang kuat, maka kita butuh yang namanya ilmu. Menuntut ilmu adalah sangat penting sekali supaya kita mendapatkan keimanan yang maksimal, sehingga setiap aktivitas kita dalam beribadah benar-benar karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Kemudian setelah itu apa tipsnya? Wa amilus solihat, yaitu mengamalkan keimanan kita, mengamalkan keilmuan yang telah kita dapatkan. Jadi amal soleh bukan hanya sholat 5 waktu, tapi ketika kita bersenyum kepada saudara kita, ketika kita mencari nafkah tapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga termasuk amal soleh. Ketika kita bersedekah, ketika kita membantu orang lain, maka itu termasuk amilus solihat. Maka orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dia tidak akan rugi. Kemudian siapa lagi orang-orang yang tidak akan merugi? Watawasaw bil haqqi, yaitu orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran, ya. Ada dua penafsiran yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, saling nasihat menasihati dengan cara yang benar. Makanya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kebenaran udah kita pegang, tapi ketika kita menasihati kepada orang lain, bagaimana kita berusaha dengan nasihat yang benar, dengan lemah lembut, dengan baik, sehingga orang tersebut akan mempunyai interest kepada kita, hubungan kita, sehingga dia lebih mudah untuk menerima nasihat kita. Kemudian yang terakhir, watawasaw bis sabr, ya. Jadi saling nasihat menasihati
dalam kesabaran. Ini juga ada dua pemaknaan. Yang pertama adalah dengan sabar. Ya, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak kepada orang lain, biasanya kita ingin cepat-cepat supaya orang lain itu menerima apa yang kita dakwahkan. Ingin supaya cepat-cepat supaya dia ingin seperti kita. Maka tunggu dulu. Ya. Kita harus dengan kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam arti umum, yaitu ketika kita tertimpa musibah, ketika ada sanak saudara kita yang meninggal, maka kita bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan makna dari surah Al-Asr ini. Intinya kita supaya tidak menjadi orang rugi, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh, kemudian saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Hadza wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.